mewakili pemerintah desa Guk Jambe dan segenap masyarakat desa Guk Jambe di konsultasi publik soal AMDAL, perizinan AMDAL dari perumahan dan pergudangan perumahan dan pergudangan KSB. Apa yang disampaikan, Pak? Ya, yang pertama adalah kami mengapresiasi dengan adanya kegiatan konsultasi publik yang mana di dalam perencanaan AMDAL di PT Innovindo Kreasi Bersama, karena ini adalah sebuah langkah mengenai perencanaan analisis mengenai dampak lingkungan, dan ini menjadi sebuah contoh di dalam pembangunan yang mana sebelum pembangunan itu dilaksanakan, sebelum pembangunan itu dibangun, maka secara perizinan analisa dampak lingkungannya memang ini yang harus ditempuh oleh para pengusaha yang ada di wilayah kita. Maka kami sangat menyambut baik, mendukung dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang sedang kita kaji dan yang sedang kita analisa bersama lewat salah satunya adalah konsultasi publik kepada masyarakat, karena masyarakat perlu mengetahui apa yang menjadi rencanakan, karena kalau masyarakat itu banyak kekhawatiran, yang kedua banyak ketidaktahuan. Maka dengan adanya konsultasi publik ini, warga kita menjadi tahu tentang apa sih yang mau dikerjakan, ada proyek apa sih di kawasan pergudangan. Nah, sehingga inilah yang menjadi kita sama-sama memberikan masukan, sama-sama memberikan pendapat, arahan, juga ada kritikan-kritikan membangun agar sama-sama proyek ini berjalan dengan baik. Terus tadi kan ada sedikit aspirasi dari warga dari beberapa yang kali disampaikan. Nah, barangkali ingin disampaikan kembali kepada konsultan. Ya. Tadi apa aja yang disampaikan oleh warga? Yang tadi yang disampaikan yang pertama mengenai titik fokusnya kepada penanganan atau penanggulangan banjir, Pak. Karena memang wilayah desa kita secara geografis itu berdekatan adanya di bibir atau di sempadan Sungai Citarum. Nah, sehingga ini yang menjadi fokus utama kita. Lalu secara sejarah histori, kita pernah punya sejarah tentang banjir besar di wilayah Bintang Alam khususnya pada tahun 2012, bahkan 2021 kemarin. Kita masih merasakan betul. Maka yang menjadi titik pertama adalah mengenai banjir. Yang kedua mengenai lalu lintas. Nah, karena setelah kemarin adanya pembangunan jembatan Rumambe 2, maka intensitas lalu lintas kita itu menjadi tinggi. Bahkan mohon maaf, hari ini Dusun Sukamaju yang tadinya katakanlah sepi, sekarang menjadi ramai karena adanya jembatan Rumambe 2 itu. Nah, maka setelah Rumambe 2 itu ada dibangun, sehingga konektivitas wilayah ini menjadi strategis, Pak. Desa kita ini menjadi strategis. Maka adapun investasi apapun di desa kita ini akan menjadi luar biasa gitu. Maka lalu lintas ini yang harus dikaji, dianalisa sehingga tidak crowded nantinya gitu. Karena memang tadi warga nanti kan akan menjadi warga, Aksaya Residen ini akan menjadi warga kita gitu, sehingga lalu lintasnya terkait ruko, terkait perumahan ini kan akan sangat crowded sekali. Volumenya sangat meningkat. Dan yang ketiga juga ketika nanti secara existing atau secara tahapan itu bisa dilakukan, mohon untuk dilibatkan mengenai kerjasama dengan badan usaha milik desa kita, lalu juga dengan pengusaha lokal dan tenaga kerja lokal desa. Saya kira itu. Nah, dari penyampaian tadi Pak Sikris ya, wakil pemerintahan desa dan segenap masyarakat desa Guk Jambe. Nah, Bapak selaku perwakilan dari perusahaan dan konsultan, bagaimana tanggapannya, Pak? Baik, jadi yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih ya, ini dengan masyarakat yang kami undang bisa hadir di sini. Kemudian yang kedua juga memberikan saran masukan terkait dengan rencana kegiatan pengembangan ini. Kemudian yang menjadi poin utama juga bahwa tadi
kegiatan konsultasi publik AMDAL itu sebetulnya kan rencana, tapi kegiatan ini ternyata sudah berjalan. Dan sudah berjalan, tadi kami jelaskan bahwa kegiatan ini dokumen sebelumnya adalah dokumen evaluasi lingkungan hidup, dan itu setara dengan dokumen AMDAL sebetulnya gitu. Jadi tadi ada MIS belum punya AMDAL gitu, tapi ya sebetulnya yang dimiliki oleh PT Innovindo Kreasi Bersama ini adalah dokumen DELH. Nah, kalau di dokumen DELH itu memang adalah evaluasi karena memang kegiatan sudah berjalan. Jadi tadi juga saran masukan dari masyarakat juga boleh dikatakan ini adalah keluhan juga, keluhan bahwa di sini udah ada kebocoran resapan air yang ke warga, ini ada longsor di daerah sini, selama ini juga ada pada hujan yang besar air dari Citarum juga ada yang masuk ke sebelum pembangunan ini ya? Sebelum pengembangan ini yang sudah terjadi kenyataannya udah seperti itu. Nah, itu yang menjadi evaluasi. Jadi dievaluasi untuk kedepannya memang tadi udah seperti disampaikan, kegiatan pengembangan ini harus perizinannya udah selesai semua gitu. Tadi ada pertek Andalalin, pertek pemanfaatan air limbah, kemudian ada kajian hidrologi, Rintek TPSB 3 itu harus sudah selesai semua. Dan itu sudah selesai semua, itu akan menjadi rencana pengelolaan awal untuk AMDAL atau adendum ini gitu. Nah, kedepannya harus lebih baik lah kita evaluasi dengan kejadian yang sudah berjalan ini, ada keluhan, ada kekurangan, ini akan diperbaiki dalam pengelolaan pada saat adendum ini. Dan itu tentunya juga yang paling penting adalah implementasi dari arahan pengelolaan itu. Implementasinya harus benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan. Mungkin itu, Pak. Berarti perusahaan udah siap lah dengan kondisi lokasi seperti itu ya? Ya. Nah, kondisi seperti itu. Nah, tindakan preventifnya sendiri tadi kan banyak yang ditakutkan mungkin sama warga ya, terkait dengan banjir yang lebih besar atau intensitas kendaraan yang semakin tinggi gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi permasalahan seputar tadi yang disampaikan itu bagaimana, Pak? Jadi yang pertama untuk banjir itu ya harus sesuai dengan kajian hidrologinya. Kajian hidrologi kalau tadi disampaikan memang kita simultan ya, kita baru menyusun, nanti draft itu akan dibahas di instansi terkait, biasanya di PUPR, di bagian usulan pertama tadi kan yang draft dari konsultan hidrologi adalah membuat kolam resapan. Membuat kolam resapan. Nah, kolam resapan memang tadi juga belum disampaikan ini kapasitasnya berapa, nanti bisa menampung air hujan berapa, itu memang kita masih dalam tahap kajian. Nah, harapannya air limpasan dari rencana pembangunan perumahan dan rencana pengembangan pergudangan itu bisa ditampung semua di situ. Kalau saya dari konsultan lingkungannya sih sebetulnya alangkah baiknya memang kalau zero runoff, jadi nggak sampai ada keluar gitu. Jadi cukup di dalam kolam resapan itu akhirnya sampai meresap. Cuma memang ada kendala sedikit ketika kondisi tanah, permeabilitas tanah lempung atau tanah pasir itu kan meresapnya lama. Hujannya udah gede, resapnya belum masuk ke dalam, itu juga jadi kendala. Akhirnya akan tetap meluap. Walaupun kita buat kolam segede apapun, kalau kondisi tanahnya memang tidak mendukung juga pasti, nah itu akan harus menjadi kajian kami nantilah di kajian hidrologinya, nanti juga arahan pengelolaan di AMDAL-nya seperti apa. Bisa nanti diperbanyak sumur resapannya, karena semakin banyak sumur resapan kan juga mengurangi laju air untuk keluar gitu. Itu mungkin yang berikutnya ya, keluhan-keluhan pertama yang tadi harus segera dilaksanakan, seperti yang tadi memperbaiki ada yang longsor atau mungkin ada terkait dengan sarana masjid yang sebetulnya bantuan dari IKB itu kan sebetulnya termasuk positif ya, dari IKB ada bantuan sarana ibadah, tapi harus diperjelas apakah ini tetap menjadi milik IKB atau nanti serah terima ke pemerintah gitu. Oke, tadi kan tindakan preventif dari perusahaan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan tadi oleh masyarakat ya. Betul. Nah, sekarang komitmen dari perusahaan ini kan banyak yang ditakutkan mungkin ya. Tadi kan
tindakan preventif itu sudah dijelaskan. Nah, komitmen perusahaan sendiri apabila tindakan preventif tadi sudah dilakukan, namun apa yang tidak diinginkan terjadi kembali di desa Jambe. Bisa dijelaskan Pak komitmen seperti apa untuk masyarakat desa? Komitmen pertama tentunya harus melaksanakan semua arahan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang nanti disampaikan dalam dokumen Adendum Andal ini. Jadi harus benar-benar implementatif dan itu harus dilaksanakan. Yang kedua, kalau memang tadi disampaikan ada kejadian ya banjir yang udah pernah terjadi 2010 dan 2021, ya perusahaan tentunya nggak akan tutup mata Pak ya, itu tetap harus ada kontribusi untuk membantu masyarakat, karena kalau udah musibah seperti itu siapapun juga memang harus dibantu itu Pak. Karena sudah jadi bagian dari desa Teluk Jambe. Betul, ya. Nah, tadi disampaikan juga bahwa IKB ini kan juga bangun tempat tinggal, perumahan. Nah, warganya juga nanti kan menjadi warga Teluk Jambe juga itu. Dan tentunya itu juga menjadi ya dengan adanya penambahan jumlah penduduk itu akan ada dampak-dampak lain yang akan timbul, Kamtipmas, kemudian ya sosialisasi dengan masyarakat tetangga yang lainnya itu kan harus terjalin dengan baik. Nah, ini kan dari perusahaan mulai dari tindakan preventif, jelas gitu kan kepada masyarakat desa di hadapan Sekdes tentunya yang mewakili pemerintah desa. Nah, sekarang warganya sendiri, komitmen warga desa pemerintah, warga desa Teluk Jambe sendiri. Ya. Ini kan biasanya kan, ya maaf ya Pak ya, biasanya gitu kan, ya pembangunan baik swasta maupun pemerintah, ini kan suka banyak gangguan nih. Bagaimana komitmen pemerintahan desa dalam mengawal pembangunan atau proyek dari perusahaan KSB sendiri Pak? Gimana komitmen pemerintah desa? Ya, kalau kita ini kan pembangunan itu sebuah keniscayaan Pak. Apalagi kita itu berada di wilayah komersil, dan desa kita pun tidak akan maju manakala investasi itu tidak ada. Nah, maka kami selaku sebagai pemerintah desa tadi sangat mendukung Pak dengan adanya investasi di desa Teluk Jambe, adanya pembangunan. Yang penting pada intinya pembangunan itu yang pertama harus bermanfaat bagi masyarakat, yang kedua memberikan rasa aman dan nyaman. Maka kami pun berkewajiban untuk menjaga iklim investasi di desa kami berjalan dengan baik, menjaga kondusivitas wilayah, memberikan rasa aman dan nyaman baik bagi pengusaha maupun bagi warga desa. Nah, tentunya investasi sendiri kan sangat sulit itu kan, perusahaan bisa masuk ke dalam satu wilayah. Betul. Tadi kan Bapak juga komitmen ingin menjaga secara teknis Pak. Kan gangguan itu biasanya kan gangguan pekerjaan proyek itu kan biasanya bukan hanya di internal masyarakat desa, bisa jadi di luar masyarakat desa. Nah, secara teknis bagaimana pemerintahan desa memberikan jaminan kenyamanan bagi perusahaan pengembang ini agar pengerjaan proyek ini bisa berjalan dengan lancar? Bisa dijelaskan Pak? Ya, tentunya kita itu kan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, baik itu pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Nah, maka fungsi-fungsi dialog, komunikasi ini yang penting sebetulnya. Kalau kita di awal satu visi, sama-sama visi kita sama, kita dengan ngobrol, duduk bareng dan sebagainya, tentu kita pun akan saling menjaga gitu. Maka komunikasi ini yang penting, dialog juga yang penting, karena kita adalah satu keluarga. Terakhir Pak, harapan dari Bapak mewakili perusahaan maupun dari Pak Sekdes selaku pemerintahan desa dengan adanya kerjasama yang saling menguntungkan ini Pak. Silakan dari perusahaan dulu. Silakan. Dari kami, kalau kita sih yang pertama mudah-mudahan ya perusahaan mau mengimplementasikan, mau merealisasikan apa yang menjadi hasil daripada kajian dari konsultan, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari kementerian tentang lingkungan hidup itu sendiri. Nah, sehingga kalau ini direalisasikan dengan baik, dokumen apapun akan menjadi bagus Pak. Nah, namun harapan kita itu, jadi dokumen yang sudah dibuat, kajian-kajian yang sudah dilakukan, itu harus diimplementasikan dengan baik oleh pihak perusahaan. Dari pihak perusahaan sendiri, harapan kedepannya Pak agar
Iya. Apa rencana ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan Bapak dari Iya. awal, Pak? Ya, kalau saya sebenarnya kan dari konsultan ya. Konsultan ini independen lah istilahnya, tidak langsung mewakili perusahaan Iya, secara betul. langsung gitu ya. Jadi kita berdiri di antara perusahaan juga dengan masyarakat, juga dengan instansi terkait gitu. Harapannya tentu kegiatannya berjalan lancar. Terus yang utama tentunya bermanfaat. Jadi istilahnya kalau itu barokah lah gitu. Manfaat buat perusahaan pasti mendapatkan, harapannya adalah keuntungan, benefit gitu. Masyarakat juga tentunya mendapatkan dampak positif. Tentunya itu yang kami harapkan, dan kita dari konsultan sudah dengan penyusunan dokumen ini, pertama memang harus diimplementasikan dengan benar sesuai dengan kajian dan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dibuat nantinya. Mungkin itu, Pak. Oke. Siap. Ya, Terima kasih. Ya, Pak, dengan sama-sama, Bapak, Pak. nama- Pak Slamet, Pak. Pak Selamat. Ya. Bapak. Nah, saya Tajudin Nur, Sekdes Klub Jambe. Terima kasih Mas Sekdes. Mangga.